di rumah. Jadi dulu langsung jualan ini Pak? Iya. Dulu awal-awal jualan gimana ini Pak? Apa langsung rame atau gimana Pak? Ya, waktu aku buka di Solo di sini, karena di Solo waktu 2015 itu belum ada Mas, makanan jenis kayak gini belum ada. Belum ada saingannya Pak ya? Iya, jadi mereka belum mengenal gitu, makan kayak gini belum mengenal. 2015 itu belum ada sama sekali. Kan aku sebelum buka di Solo ini survei dulu, muter-muter di Solo. Oh iya. Ternyata belum ada gitu. Makan kayak gini. Akhirnya jangan buka. Iya. Gimana? Langsung? Oh enggak. Enggak. Sekitar selama 4 bulanan itu masih belum ada hasil Mas. 4 bulan itu. 4 bulan belum Iya, ada hasil. belum ada hasil. Selama 4 bulan itu. Gimana terus jalan Pak? Cuman saya yakin pasti dagangan ini bisa masuk di Solo. Karena saya melihat jajanan yang lain juga apa namanya, kalau di itu kan nggak begitu jauh beda gitulah seperti punya saya. Tapi bisa laku juga gitu. Masa jajanan saya agak sedikit bervariasi nggak laku gitu loh. Jadi percaya diri gitu aja lah. Dulu awal-awal laku berapa Pak? Apanya? Gitu awal-awal itu laku berapa? Dulu pertama pas awal-awal itu paling sehari dapat uang 60.000 Mas. 60.000, 80.000 paling. Sudah menginjak sekitar 8 bulan, 1 tahun. Nah, dari situ kelihatan meningkat. Dan mulai ada pasarnya. Ya, pasaran udah dapat pasaran gitu. Udah mulai meningkat, dapat pasaran. Dari situ. Kalau dulu pengalaman kerja dulu jualan ini apa Pak? Agak pernah ikut orang atau gimana Pak? Oh iya, memang pertama aku dulu pernah ikut gitu sama saudara sih. Oh, jualan ini atau apa? Oh, Iya. pernah ikut. Nah ini kok bisa memutuskan untuk jualan sendiri gimana Pak? Ceritanya. Ya kan ingin mandiri gitu loh Mak, maksudnya. Ingin mandiri. Asalnya aku jualannya di daerah Jakarta sana Mas. Jakarta. Di Jakarta sama di Bogor dulu. Memang ini asalnya dari kampung tempat saya sih. Tetangga-tetangga ya di sana yang dari kampung saya kebanyakan yang jualannya ke daerah Jakarta. Cuman saya pikir kalau saya buka di daerah Jakarta, di Jakarta kan sudah banyak. Jadi memutuskan untuk buka di daerah timur gitu Mas. Pernah buka di Jakarta, pernah di Jakarta sama di Bogor pernah. Di sana udah banyak. Jadi saya pindah cari lokasi, survei ke daerah Jawa, ternyata di Solo, di daerah Solo ini animo jajannya bagus, daya belinya masyarakat, jajannya bagus gitu, seperti di Jakarta gitu. Ini kasih apa aja Mbak? Yang satu balado aja, yang satu campur ya, balado sama pedas. Oke. Kalau suka dukanya jualan ini selama jualan ini apa Pak? Oh, memang banyak Mas. Ya apalagi waktu pertama kali. Waktu pertama buka store di sini saya memang suka dukanya ya sangat perih sekali gitu. Jadi suka dukanya itu ya yang namanya jajanan belum dikenal gitu ya. Orang-orang kan ogah untuk beli gitu Mas, belum ngerti gitu. Yang namanya jajanan belum dikenal orang ngerti, jajanan apa itu? Apa ini? Memang mereka belum tahu soalnya di sini belum waktu aku survei memang belum ada sih. Jadi dari sini waktu itu 2015 itu belum ada Mas. Belum ada yang masuk gitu ke sini jenis makanan kayak gini. Jadi ya sekitar 4 bulanan itu ya alhamdulillah mereka udah mengenal, udah mengetahui oh rasanya kayak gini, oh jajanannya ini kayak gini. Mereka udah mengetahuinya cocok dengan selera pembelinya, ternyata ini cocok juga sama aja gitu. Seperti yang lain gitu, bisa berkompetisi Mas. Istilahnya bisa berkompetisi dalam berjualan gitu. Alhamdulillah saya bisa berkompetisi. Ini yang saya tahu sekarang ya kalau dinominasikan ya termasuk nominasi makanan jajan anak muda gitu. Termasuk nominasi kalau dimasukkan nominasi gitu. Kekinian juga ini. Kekinian juga ya. Banyak yang suka gitu. Sebelumnya dengan Bapak siapa Pak namanya Pak? Pak Dimas. Pak Dimas. Ya. Ini jualan apa Pak ini Pak? Ini cilor, namanya cilor. Oh namanya cilor Pak ya? Ya. Jualan setiap hari Pak? Iya, setiap hari. Setiap hari. Mulai jam berapa Pak? Kalau saya sih jualannya dari tadi pagi jam 10.
Jam 10 apa? Jam 10. Sampai biasanya jam berapa? Sampai jam 10 malam kalau di sini bukanya jam 3. Di sini buka jam 3. Oh, iya. Berarti keliling gitu jalan Pak? Iya, di tempat lain. Aku nongkrongnya yang kalau pagi di tempat lain gitu. Kalau di sini mulai jam 3 sampai Jam 10. jam 10 itu udah ya. Ini lokasinya di Gentan Pak ya? Iya ini. Oh ya. Gentan. Ini harganya berapa Pak? Ini satu lubang ini 1.000 Mas. Murah sekali Pak ya? Iya 1.000-an ini. Nah, Minimalnya kalau beli 3.000, minimal 3.000. itu apa itu Pak? Yang kotak-kotak itu apa itu Pak? Ini bahannya dari tapioka. Ini namanya aci Mas. Oh aci. Kilor itu artinya aci telur gitu. Oh ya. Ini acinya Pak. Iya. Wah ini awalnya tadi pagi penuh ini Pak ya? Iya penuh. Penuh. Mantap, tinggal sedikit Pak ya. Penuh. Aci, cilor, Aci telur. iya aci telur. Nah, ya. Biasanya berapa lama ini Pak gorengnya Pak? Enggak lama kok Mas, cuman sebentar, enggak nyampe 5 menit kok. Cepet banget ya sih. Cepat ini. Ini kan soalnya kalau acinya ini sudah matang Mas, direbus soalnya. Sudah matang. Iya, ini direbus. Ini tinggal ngematengin ya. Telurnya ini, telurnya utamanya telurnya yang harus matang. Iya. Kalau ininya kan udah matang direbus. Kecuali kalau yang pengen digoreng kering gitu, saya keringin. Oke. Kalau biasanya yang paling orang-orang suka yang apa Pak? Ya beragam sih Mas. Beragam. Ya, banyak yang minta dikeringin, ada yang biasa-biasa aja gitu. Juga rasanya tergantung seleranya pembeli. Di sini bisa milih masalah rasanya. Rasanya ada banyak rasa Pak ya Pak? Iya. Ada balado, Iya. barbecue, kangkung manis, ayam bawang dan pedas. Mantap. Itu masalah rasa terserah apa yang Selera belinya. Mau satu, mau 2 macam, mau 3 macam, apa mau semuanya juga boleh gitu. Jadi telur aja Pak ya, tanpa campuran tadi Pak ya? Ini asli Mas. Jadi asli telur aja, nggak dikasih, nggak dicampur. Makanya saya habis telurnya tuh banyak sehari itu ya, kadang 7, nah kadang-kadang nyampe 8, paling sedikit habis 6 kilo. Telur yang aslinya kan kayak gini, aci telur itu jadi aci sama telur, nggak campuran yang lain lagi. Ada Gitu. campuran lain-lain gitu Pak ya? Nah, aci sama telur. Ini jualan ini sudah berapa lama Pak? Aku di sini kalau di Solo ini udah 7 tahun Mas. Berapa? Udah 7 tahun. Wah 7 tahun. Dari 2015. Lama Pak ya? Ya lumayan. Dulu modal awal ini untuk buka ini berapa sih Pak? Kalau untuk modal awalnya sih, kalau buat ini kan saya kan banyak ya, teman saya banyak. Kalau buat per orang itu ya sekitar 6 juta 7 jutaan Mas, satu orang itu modal awalnya. Gerobak sama peralatan yang lain-lainnya. Sudah siap jualan lah Pak ya? Iya. Buat modal awalnya itu sekitar 6 juta 7 juta lah. Kalau modal hariannya? Kalau modal hariannya ya nggak ini sih, kalau buat per orang gitu ya. Kalau buat per orang itu sekitar 250.000 per gerobak gitu. Iya. 250.000. Ini sekarang bawa berapa kilo telur Pak? Sekarang Pak? Saya kalau sehari itu ya, ini tergantung banyak acinya Mas. Kalau acinya misalkan nggak banyak, jadi kadang-kadang ya paling itu saya rata-rata sehari itu habis 7-8 kilo telur. Tergantung acinya. Kalau acinya misalkan bawa 10 kilo, ya telurnya sekitar 3,5 kilo apa 4 kilo gitu. Berarti ini tadi acinya bawa berapa kilo ini? Ini saya tadi bawa 10 kilo, ini saya udah nambah lagi 5 kilo Mas. Mantap. Sudah habis yang 10 kilo sudah habis tadi pagi. Ini udah nambah lagi ini 5 kilo. Rame berarti Pak ya? Ya alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu omsetnya berapa Pak? Ya rata-rata sehari itu kalau sampai 20 kilo itu hampir 1.200.000 lebih Mas. Sehari. Iya. 1.200.000. Alhamdulillah Pak ya. Iya. Tapi sekarang kan banyak macamnya, banyak yang buka juga gitu. Sekarang itu. Setelah saya 1 tahun di sini banyak yang buka gitu. Banyak yang ngikutin gitu.
Mungkin Mas sekarang banyak lihat-lihat di mana seperti cilor maklor gitu. Nah saya dari awal juga nggak pernah pakai yang lain ya. Ini kan produk saya sendiri Mas. Jadi saya jualnya produk sendiri gitu, nggak menjual produk orang gitu. Di awalnya memang kayak gini saya. Jadi cari adinya juga, Jadi nggak hasil produk saya sendiri gitu. Kalau jenengan mulai buat adinya mulai jam berapa ini Pak? Ini saya kan punya karyawan Mas. Wah, Iya punya karyawan. Iya. Jadi ada khusus yang bikin gitu. Jadi ini nggak bisa didadak gitu Mas. Kalau kita jualan sambil proses bikin produk ini nggak ada waktu untuk istirahat gitu. Jadi ada bagian sendiri-sendiri lah Pak. Iya, iya. Karena prosesnya lama ini. Juga bikinnya nggak sedikit sih, banyak juga gitu buat yang lainnya. Buat teman-teman yang lainnya gitu. Ini sudah berapa cabang? Ada cabangnya nggak? Oh, ada 3 Mas. Yang masih jalan ada 3 ya. Nah ini untuk rencana ke depan Bapak nih itu ini apa Pak? Rencananya? Oh, kalau pengennya sih ya ingin menambah lagi gitu Mas buat cabangnya gitu. Masih ingin buka cabang lagi Pak ya? Iya. Buat cabang lagi. Tapi ya yang namanya memang susah sih buat kalau kita buka cabang itu memang gampang Mas, tapi buat orang yang jualannya Mas, buat pedagangnya itu yang dibikin agak itu orang yang yang benar-benar pengen kerja, yang namanya kerja kan tentu ada perjuangan, ada pengorbanan ya ingin dapat hasil itu. Karena saya sistemnya nggak sistem nggak sistem gaji, nggak sistem persentase enggak. Jadi intinya mereka omset banyak berarti hasilnya lebih banyak gitu. Sekarang orang yang bantu berapa Pak? Ada berapa karyawan? Di sini semuanya sekarang ada 5 Mas. Kalau kesulitan selama jualan ini apa Pak? Ada nggak? Ada kesulitannya nggak sih Pak? Jualannya juga? Oh, tingkat kesulitannya sih ada juga Mas. Soalnya prosesnya ini Mas. Proses bikin acinya ini. Jadi bikin acinya ini nggak semudah yang dibayangkan. Jadi prosesnya ada. Kalau misalkan kita nggak betul-betul tahu gitu masalah cara teknik pembikinannya yang nggak jadi, gagal gitu Mas. Gagalnya nih, acinya gimana Pak? Hancur, nggak jadi ya, gagal. Gagal. Bisa dibentuk lah Pak. Nggak berbentuk. Jadi kita harus tahu kadar cara bikin adonnya, kadar lemesnya apa kadar kerasnya gitu. Jadi harus tahu gitu. Yang di situ tantangannya di situ bikin acinya itu. Kalau kita nggak tahu tekniknya ya nggak jadi gitu. Kalau pesan-pesan untuk anak muda yang mau ingin buka usaha apa Pak dari Bapak Pak? Yang penting kita harus pesannya itu harus pertama mental, Ya. terus modal, juga mungkin idenya yang bagus gitu. Jadi buat usaha itu kita harus lihat pasarannya gitu Mas. Sekarang keadaan pasar kan sekarang sekarang kan zamannya orang ini ada lagi rame nih, lagi viral nih Mas. Itu banyak orang yang ngikutin ya. Kita harus siap mental sama modal itu juga ya, ide yang bagus gitu lah. Biar nanti kalau misalkan nggak siap mental kan yang namanya jualan jenis baru walaupun semuanya sama jajanan udah dikenal orang tapi dengan kita masyarakatnya baru, orang-orang belum yang namanya konsumen itu kan orang apalagi makanan kan yang mengetahui itu rasanya Mas, rasa cocok sama seleranya pasti bagus. Makanan itu yang penting cocok sama seleranya pasti laku gitu, ramai. Yang penting kalau makanan itu ya rasanya. Yang penting makanan itu rasanya Pak ya. Iya. Rame enggaknya tergantung rasanya enak apa enggak. Iya, itu kan kebanyakan kayak gitu. Cocok sama seleranya, makanannya ya mesti ramai gitu. Pasti enak ramai Pak.
Pasti kalau yang namanya jualan itu pasti kendalanya banyak gitu, tantangannya banyak gitu kalau mau jualan itu. Jadi harus siap mental. Apalagi kan kalau sekarang jualan sudah lancar, udah jalan. Tapi kan kadang namanya jualan nggak mesti. Jualan itu nggak mesti, kadang-kadang ada lagi rame, kadang-kadang lagi sepi gitu. Nah, siap mentalnya harus di situ. Persiapan mentalnya di situ. Jadi mentang-mentang sepi, jadi jualannya malas, nggak harus begitu seharusnya. Jadi harus kita tekuni gitu. Ditekunin aja. Jangan malah berhenti tengah jalan. Ya iya gitu. Jangan berhenti di tengah jalan. Soalnya kalau kita sudah bisa berdiri, terus kita berhenti, susah untuk bangkit lagi. Gitu mas. Udah jatuh susah untuk bangkit lagi gitu loh. Udah berdiri, nah lalu kita namanya apa? Kita sia-siakan gitu, nggak dimanfaatkan semaksimal mungkin, nanti jatuh, udah jatuh kan susah bangkitnya mas. Kalau model jualan istilahnya kayak gitu kayaknya, seperti ini.